Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikar Maulana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel manajemen tata guna lahan, yang dimana tugasnya ini untuk mencari artikel di internet tentang manfaat SIG di bidang tata lahan tadi. Oke, mungkin kita masuk saja langsung pada artikelnya, yang dimana di sini artikel Hasil Tata Guna Lahan Kabupaten Batang tahun 2019 menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Jurnal atau artikel ini dirilis oleh Firda Nova Savitri, alamatnya di Universitas PGRI Semarang, dan mempunyai vol 3 nomor 1 Februari 2026, EISN dan PISN halaman 594 sampai 598. Oke, di artikel ini terdapat abstrak, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan. Oke, yang pertama kita masuk pada pendahuluannya. Tata guna lahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam perencanaan pengelolaan wilayah karena berperan langsung dalam mengatur keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terencana dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti berkurangnya lahan pertanian produktif, degradasi lingkungan, meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor, serta konflik kepentingan antar sektor pembangunan. Yulianto et al. 2019. Di era perkembangan ekonomi yang pesat, tekanan terhadap konferensi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun semakin tinggi, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan industri dan infrastruktur. Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki dinamika pembangunan wilayah cukup signifikan. Secara geografis, Kabupaten Batang memiliki dinamika pembangunan wilayah yang cukup signifikan. Secara geografis, Kabupaten Batang terdiri atas wilayah pesisir di bagian utara dan wilayah perbukitan di bagian selatan Riza dan Islami 2020. Perbandingan kondisi fisik wilayah ini mempengaruhi pola pemanfaatan lahan, di mana wilayah selatan cenderung didominasi oleh aktivitas pertanian seperti sawah, kebun, dan perkebunan. Sementara di wilayah pesisir dan pusat pemerintahan berkembang sebagai kawasan pemukiman industri perdagangan dan jasa non-agraris. Pembangunan infrastruktur besar seperti kawasan industri terpadu Batang atau KITB serta jalan tol semakin mempercepat alih fungsi lahan di wilayah pesisir. Informasi mengenai tata guna lahan umumnya disajikan dalam bentuk tabel statistik atau laporan tekstual, sehingga kurang mampu untuk menggambarkan variasi keuangan secara visual dan intuitif. Pendekatan Sistem Informasi Geografis atau SIG memungkinkan integrasi data tabular dengan data spesial untuk menghasilkan visualisasi pada tematik yang informatif, akurat, dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. SIG juga memungkinkan analisis hubungan spasial antar wilayah, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perubahan lahan, potensi konflik pemanfaatan ruang, serta dampak spoilatif dari wilayah perkotaan terhadap wilayah pedesaan sekitarnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa distribusi spesial tata guna lahan, pertanian atau non-pertanian di Kabupaten Batang tahun 2019, serta mengidentifikasi perbedaan pola pemanfaatan lahan antar wilayah sebagai dasar pemahaman kondisi pembangunan regional yang lebih mendalam. Oke, kita masuk pada kajian teorinya. Tata guna lahan merupakan komponen yang penting dalam perencanaan wilayah yang mencerminkan interaksi kompleks antar manusia, lingkungan fisik, dan aktivitas sosial ekonomi. Struktur tata guna yang dibedakan menjadi lahan pertanian, yaitu sawah, talagan, kebun, dan lain-lain. Dan non-pertanian, yaitu pemukiman, industri, dan fasilitas umum. Mencerminkan tahap perkembangan wilayah serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan sekaligus diverifikasi ekonomi. Literatur perencanaan wilayah modern merupakan bahwa pertumbuhan penduduk industrialitas dan urbanisi cenderung mendorong penurunan potensi wilayah pertanian dan peningkatan lahan non-pertanian, yang mengidentifikasi transisi dari baris agresi
agraris menuju ekonomi sekunder dan tersier. Pendekatan analisis spesial merupakan sistem informasi geografis atau SIG merupakan integrasi data pemanfaatan lahan dengan informasi geografis untuk mengidentifikasi pola distribusi secara keruangan dan lebih akurat. Visualisasi dalam bentuk peta tematik tidak hanya berfungsi sebagai alat deskriptif, tetapi juga sebagai sarana alintis untuk memahami berkaitan antar wilayah, spatial impedance, dan potensi spillover effect, di mana perkembangan kawasan industri di pesisir dapat mempengaruhi alih fungsi lahan di wilayah sekitarnya. Oke, kemudian di sini ada metode penelitian, di mana metode penelitian itu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial untuk mengkaji distribusi tata guna pertanian dan non-pertanian di Kabupaten Batang pada tahun 2019. Di sini kita lihat saja pada tabel rata-rata tata gunanya, yaitu Kecamatan Monotugal, lahan pertanian ada 4.131, bukan lahan pertanian ada 1.105, dan jumlah totalnya ada 5.235. Begitu juga di Warungasem, Kecamatan Warungasem, dia mempunyai lahan pertanian 2.235 dan bukan lahan pertanian ada 121 serta jumlah totalnya ada 2.355. Data atribut disajikan dalam format tabular dan diintegrasikan dengan data spasial berupa batas administrasi kecamatan Kabupaten Batang. Proses integrasi dilakukan melalui atribut join berdasarkan kesesuaian identitas wilayah. Selanjutnya, nilai luas diklasifikasikan ke dalam 5 kelas menggunakan metode equal interval. Metode klasifikasi ini dipilih untuk memudahkan interpretasi perbedaan nilai luas lahan antar wilayah dan visualisasi kategori. Oke, di sini ada hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, pada map 1 ini, di sini distribusi lahan pertanian. Di sini terdapat ada 1.680 sampai 2.679 atau sedikit sekali. Kemudian di sini ada map 2, yaitu distribusi lahan non pertanian. Ada 121 sampai 448 sedikit sekali. Dan yang paling banyak ada 1.428 sampai 175 banyak sekali. Nah, yang dimana lahan-lahan ini terdapat di bagian sini saja yang kebanyakan, yang hijaunya agak gelap. Kemudian yang non pertanian, mereka terdapat banyak sekali di arah sini. Banyak di arah sini yang non pertanian, dan yang pertanian sini menyebar mereka. Oke, lanjut. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur tata guna lahan pertanian dan non pertanian di Kabupaten Batang pada tahun 2019 memiliki pola spesial yang berfungsi antar wilayah. Wilayah pesisir dan pusat aktivitas ekonomi cenderung memiliki proporsi lahan non pertanian yang lebih tinggi, sementara wilayah perbukitan masih didominasi oleh pertanian. Perbedaan pola pemanfaatan tersebut diinterpretasikan sebagai indikator relatif dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pendekatan analisis spesial berbasis sistem informasi geografis terbukti efektif dalam menggambarkan distribusi keruangan tata guna lahan dan memperjelas struktur pemanfaatan antar wilayah. Temuan penelitian ini memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan antar berbasis wilayah, khususnya dalam upaya mengurangi ketimpangan regional melalui peningkatan akses ekonomi dan infrastruktur di wilayah dengan tingkat diverifikasi ruangan yang masih lebih rendah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis dengan pendekatan elektroekonometrika spasial guna menguji hubungan kasual antar tata guna lahan, pembangunan, dan faktor-faktor regional lainnya secara lebih mendalam. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang tata guna lahan Kabupaten Batang tahun 2019 yang menggunakan sistem informasi geografis. Oke, mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.